Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan salat kita subuh hari ini. Subuh hari ini kita akan lanjutkan dengan bab keutamaan menanti sholat. Keutamaan menanti sholat. Bagaimana keutamaannya kalau kita menunggu sholat dari waktu ke waktu. Kita akan lihat beberapa hadis berikut. Dan kemudian akan kita lanjutkan dengan keutamaan sholat berjamaah. Sebenarnya materi ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah berulang-ulang. Namun begitulah, dalam agama ini kalau tidak diulang-ulang, manusia itu sifatnya adalah pelupa. Saya saja ini taklim di 3 masjid. Ini berulang-ulang, masih ada bahkan belum semua dihafal. Ya. Kalaupun tidak dihafal, paling tidak kita bisa mengetahui dan bisa mengamalkannya. Dan dengan taklim ini secara pribadi manfaatnya untuk diri saya itu banyak sekali. Nanti kalau kita masuk bab zikir dan doa, banyak sekali zikir dan doa itu yang begitu luar biasa, tapi kita tidak mengetahuinya. Setelah taklim, oh ini rupanya sudah sering kita dengarkan, tapi jarang kita. Begitu juga keutamaan ibadah. Semua ibadah yang diperintahkan kepada kita itu ada keutamaannya. Seperti kemarin keutamaan wudhu, keutamaan sholat, ya, dan keutamaan azan. Nah, sekarang keutamaan menanti sholat. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi sholati matis sholatu tahbisuh la yamna'uh ayyam qaliba ila ahlihi illa sholah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian terus menerus berada dalam sholat selagi sholat itu menahannya. Tidak ada orang yang mencegahnya untuk balik kepada keluarganya kecuali sholat. Jadi menunggu sholat halanya seperti mengerjakan sholat. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ya, selainnya Rasul bersabda wa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala malaikatu yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahdits taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah bersabda, malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk seseorang di antara kalian selagi dia orang tersebut berada di tempat sholatnya yang baru diselesaikan selagi tidak berhadas. Malaikat mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah dia. Malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk seseorang di antara kalian selagi dia berada di tempat sholatnya yang baru diselesaikan. Jadi belum beranjak, belum batal kita punya wudhu, ya selama kita duduk seperti ini, ya setelah selesai maka malaikat terus mendoakan kita. Apa doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa mereka, sayangi mereka. Allah. Siapa yang mendoakan kita, jamaah sekalian? Bukan jamaah, malaikat yang mendoakan kita. Malaikat. Tapi kan ya gampang-gampang susah. Ya, kalau dipikir selesai kita sholat, kita belum beranjak, kita berzikir. Nah, kalau nanti masuk bab zikir, yang suruh sering kita lakukan ini, tapi keutamanya apa? Rasul bersabda, barang siapa setelah sholat kemudian dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
maka diampunkan dosanya. Kalau dosa banyak budi dilarikan Allah. Dan saat itu apa? Dikaitkan dengan hadis ini, malaikat terus mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, rahmatilah dia. Rawahul Bukhari. Di hadis lain, Wan Anas radhiyallahu anhu. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya'i ila syatril lail. Tsumma aqbala biwajhihi ba'da ma shalla faqala shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi shalatin mundur tabartumuha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhiri sholat isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menatap kami setelah selesai sholat. Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengakhiri sholat isya sampai tengah malam. Jadi, lama sekali, apa namanya? Agak lama ya. Kemudian beliau menatap kami setelah selesai sholat, kemudian bersabda, orang-orang telah sholat dan telah tidur, sedangkan kamu sekalian tetap dianggap mengerjakan sholat. Rawahul Bukhari. Itu tadi bab keutamaan menanti sholat. Berikut keutamaan sholat berjamaah. Hadis pertama, An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis rawahul Bukhari, Muslim. Hadis lainnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulin fi jama'atin tudafu ya ala salatihi fi baitihi wa fi sawtihi khamsan wa ishrina ila akhir hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, sholat seseorang dengan berjamaah itu dilipatkan 25 kali lipat atas sholat sendiri yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Hal itu apabila ia berwudu dengan sempurna, kemudian keluar menuju ke masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka setiap kali ia melangkah, derajatnya dinaikkan dan kesalahan atau dosanya digugurkan. Ketika ia melakukan sholat, malaikat senantiasa memohonkan ampun dan rahmat untuknya selama ia masih tetap berada di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, dan tetap dianggap berada dalam sholat, mendapat pahala seperti itu selama ia menanti sholat. Jadi sama dengan hadis yang tadi ya, yang tadi namanya dari Abu Hurairah, ini juga dari Abu Hurairah. Hadis yang pertama keutamaan sholat tadi dari Ibnu Umar. Saya ulang ya. Sholat seseorang dengan berjamaah itu dilipatkan 25 kali lipat atas sholat sendiri yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Hal itu apabila dia berwudu dengan sempurna, kemudian keluar menuju ke masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka setiap kali ia melangkah, derajatnya dinaikkan dan dosanya digugurkan. Lalu ketika ia melakukan sholat, malaikat senantiasa memohonkan ampun dan rahmat untuknya selama ia masih tetap berada di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, dan tetap yang berada dalam sholat seperti yang menanti sholat. Hadis
berikut. Wa anhu radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquluni ilal masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuraffisalahu wa yusalli fi baitihi farafhasalahu falamma walla da'ahu faqala lah hal tasma'un nida'a bis shalah fala da'am fala fa'ahib fa'ajib fala fa'ajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang buta datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Kemudian ia minta keringanan kepada beliau agar diperkenankan sholat di rumahnya. Maka beliau pun mengizinkannya. Tetapi ketika ia bangkit hendak pulang, beliau bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar azan? Ia menjawab, ya. Maka Nabi bersabda, kamu harus datang ke masjid. Wah, ini pentingnya sholat berjamaah. Bayangkan sampai orang buta pun, ya, selama dia mendengarkan azan, terjangkau azan sampai dia mendengarkannya, maka dia, kata Rasulullah, harus datang ke masjid. Nah, ini di apa namanya, penjelasan yang lain yang orang buta ini itu Umi Maktum, ya. Umi Maktum ini rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Dia apa namanya, karena dia buta, dia minta keringanan kepada Rasulullah. Saya ini kan buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Ya, apakah saya harus juga pergi sholat berjamaah di masjid? Begitu pentingnya sholat berjamaah, makanya ada orang ulama yang mewajibkan, menentukan sholat berjamaah itu wajib, ada sunat muakkadah. Karena hadis-hadisnya itu begitu keras. Ya, salah satunya ini tadi, orang buta sekalipun minta keringanan karena tidak ada yang menuntut, tapi begitu dia bangkit, Rasul bertanya, apakah mendengar azan? Dengar. Kalau begitu kamu harus datang ke masjid. Rawahu Bukhari. Di hadis lain, wa Abdullah waqil Amri bin Qais ma'ruf bi Ummi Maktum. Nah, ini di Maktum. Al-Mu'adzini radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawami wassiba. Faqala Rasulullah sallallahu tasma'u hayya 'alas salati hayya 'alal falah fa hayya hala. Dari Abdullah, ada yang memanggilnya dengan Amr bin Qais, yang lebih terkenal dengan Ummi Maktum. Dari Abdullah ada yang memanggilnya dengan Amr bin Qais. Jadi namanya Ummi Maktum ini Amr bin Qais, tapi lebih terkenal dengan Ummi Maktum. Dia muazin. Maktum ini suaranya bagus. Bahasanya yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak hal-hal yang membahayakan dan binatang buas. Jadi tidak seperti sekarang. Di Madinah dulu, yang namanya masih kampung. Kita ke masjid, ya, kalau kita di sini mungkin ada hutan-hutan, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang Masya Allah, luar biasa. Apa kata Maktum tadi?
Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak hal-hal yang membahayakan dan binatang buas. Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kamu harus mendatanginya. Kedua hadisnya ya. Yang tadi rawahul Muslim, yang sekarang rawahul Abu Dawud. Di hadis berikut, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuh tatab thumma amura biswalati wa yu'adzina laha thumma amura rajulan wa ya'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin wa uharrifa alaihim buyutahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, demi zat yang menguasaiku, sungguh aku benar-benar pernah bermaksud menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Keras lagi. Kemudian aku memerintah sholat dengan memandangkan azan lebih dulu. Lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan mereka sendiri. Ini hadisnya yang paling keras ini ya. Itu menunjukkan begitu pentingnya sholat berjamaah. Sekali lagi sehingga ada yang menunjukkan hukumnya karena begitu kerasnya hadisnya tadi. Saya ulang ya, demi zat yang menguasaiku, sungguh aku benar-benar pernah bermaksud menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintah sholat dengan mengorbankan azan lebih dulu. Lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan mereka sendiri. Ukhalifa ila rijalin wa uharrika alaihim buyutahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Berikutnya wa ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Tadi Abu Hurairah, sekarang Ibnu Mas'ud. Man sarahu ayyal qallaha ta'ala musliman fal yuhafiz ala haula'is shalawati haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a linnabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa merasa senang apabila bertemu Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia memelihara sholat pada waktunya. Ketika mendengar suara azan, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW jalan-jalan petunjuk, sedangkan sholat itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian melakukan sholat itu di rumah sebagai kebiasaan orang yang tidak suka berjamaah, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi. Pasti kalian sesat. Aku benar-benar melihat di antara kita tidak ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang-orang munafik yang benar-benar munafik. Sungguh pernah terjadi seorang lelaki diantar ke masjid, ia terhuyung-huyung di antara dua orang sampai ia didirikan dalam shaf atau papan. Orangnya dipapas sampai ia berada di sholat. Rawahu Muslim. Dan di dalam riwayat lain dikatakan Rasul SAW telah mengajarkan jalan-jalan petunjuk dan sholat di masjid yang terdengar azannya.
Hadis berikut, Wan Abi Darda. Yang Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryatin wala yadwin wala tuqamu fihimu sholat illa qadistah wada alaihimu syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila di suatu desa atau kampung terdapat 3 orang dan di situ tidak diadakan sholat jamaah, niscaya mereka telah dijajah oleh setan. Oleh karena itu, hendaklah kamu sekalian mengerjakan sholat dengan berjamaah, sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang jauh terpencil dari kawan-kawannya. Rawahul Abu Dawud. Bab anjuran berjamaah sholat subuh dan isya. Hadis ke-1. An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qala nisful lail wa man shallal subha fi jama'ati fa ka'annama shallal laila kullah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan sholat setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan sholat semalam suntuk. Rawahul Muslim. Di dalam riwayat Tirmizi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, barang siapa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah maka ia diangkat mengerjakan sholat setengah malam, dan barang siapa mengerjakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah maka ia diangkat mengerjakan sholat semalam suntuk. Rawahul Muslim. Jadi satu orang Muslim. Rawahul Muslim. Hadis berikut, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil amati. Saya ulang, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, tentu mereka mendatangi keduanya walaupun dengan melangkah. Saya ulang, seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, tentu mereka mendatangi keduanya berjamaah walaupun dengan melangkah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sholatan afqal alal munafiqina min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi dari sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan kedua sholat itu, niscaya mereka mendatangi keduanya berjamaah walaupun dengan langkah. Hadis riwayat bersama yang pertama yang di atas yaitu Bukhari dan Muslim. Dan Allah bisa berjalan kepada kita untuk istiqomah, yaitu datang sholat berjamaah.
sholat yang paling berat. Kenapa disebutkan tadi subuh dan isya ini? Karena yang paling berat itu memang isya. Apalagi kalau bikin acara sama kita baru-baru nih dari malam, kemarin malam. Tiap pesta itu akad nikahnya habis maghrib. Kalau bikin pesta akad nikah habis maghrib, dapat diduga banyak orang tidak sholat isya. Tidak sholat isya. Kenapa? Kalau ketika itu berlanjut tidak 1 jam, ya, lama. Apalagi ditambah lagi di umbar sandi, Allahu Akbar. Saya biasa, kalau gara-gara kalau dikasih air 1 juta dulu tengah malam ini, ya, ternyata ya dipilih-pilih saja. Yang kebiasaan di kampung. Jadi itu rata-rata akad nikahnya habis maghrib. Kalau proses-prosesnya, ini sholat isya, ya, pasti molor, syukur-syukur masih molor, ya. Biasa dilupa, kita sudah sholat isya, lagi di pesta, tambah lagi di elektor, sampai tengah malam. Makanya di sini penekanannya tadi sholat isya. Andainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, tentu mereka datang mendatanginya walaupun dengan neraka. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik lebih dari sholat subuh dan isya. Andainya mereka mengetahui keutamaan kedua sholat itu, niscaya mereka mendatangi keduanya. Dengan sholat subuh ini juga, ya, kita lihat saja contohnya. Tidak ada. Semua masjid itu beda sekali ketika sholat Jumat dengan sholat subuh. Pasti sholat subuhnya ini memang berat. Lagi hujan begini, dingin begini, aduh. Kalau nggak perlu bantal, perlu istri. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk lagi pada perintah menjaga salat fardu. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Ingatlah semua salatmu dan ingatlah salat wusta. Al-Baqarah 138. Ayat lain, fa in tabu wa qamu sholata wa atuz zakata wa hallu sabilahum. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka bertobat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Taubat 5. Di hadis wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal perbuatan apakah yang paling utama? Ayyul a'malu afdal? Rasul menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasul. Siapa yang bertanya? Ibnu Mas'ud. Amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Ditanya lagi, apalagi? Itu berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi? Jihad fi sabilillah. Kemudian di hadis lainnya,
Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu ma qala Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamas sholati ita'i zakati wa hajjal baiti wa shaum ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, Islam itu didirikan atas 5 sendi, yaitu saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, menegakkan sholat, memberikan zakat, berhaji berpuasa dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Salat berzakat berjamaah atau dan hadis itu dari ulama ini berkata aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Muhammad Rasulullah. Mereka mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi mereka telah berbuat demikian, maka terpeliharalah darah mereka kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan amal mereka adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut Wa'in Adi radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yamani faqala innaka ta'ti qauman min ahli kitab wa ya'uhum ila syahadat an la ilaha illallah wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'az radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengutus saya ke Yaman dan bersabda, sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Allah. Kalau mereka telah mentaati, maka ajarilah mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dan malam. Apabila mereka telah mentaati, mereka berkata kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat hukum dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin. Jika mereka telah mentaati, maka peliharalah kehormatan dan harta mereka. Kalilah kamu terhadap doa orang yang selanjutnya, karena tidak ada tinggal satu penghalang antara doa itu dengan Allah. Jadi banyak hal yang berkaitan dalam masalah untuk bersolat juga ada berdoa ya, ada juga doa juga. Saya ulang dari Mu'az radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul SAW mengutus saya ke Yaman dan bersabda, sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ajaklah mereka untuk bersaksi. Jadi berarti ini orang-orang yang belum Islam datang wali, ajaklah mereka untuk bersaksi. Itu masuk Islam. Ajari mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Kalau sudah Islam, mereka ilmu alat ini pertama diucapkan setelah masuk Islam, ajari mereka sholat 5 waktu sehari malam. Jadi diajari sholat setelah masuk Islam, diajari sholat. Apabila mereka telah mentaati, baru sampaikan yang berikutnya, yaitu zakat dari orang kaya. Kemudian jika miskin apabila mereka telah mentaati, maka peliharalah kehormatan dan harta mereka. Lalu ada lanjutan hadis ini berkaitan dengan doa. Takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang
teraniaya, terjadi karena tidak ada tirai pengarah antara doa itu dengan Allah. Dimana yang termasuk yang sekali ini saya itu yang depan, Sudirman dan Malaka itu menjelaskannya di pelajarannya itu ketika diserang orang dia menghindar, dia masuk masjid di sana, itu tidak ada lagi tempat larian, sudah mentok. Nah, pada saat itu doa itu itu yang dimaksudkan itu kan berdoa. Kalau sekarang betul-betul kegagalan ini banyak sekali masuk dalam dunia politik. Dimana kalau orang yang dizalimi, diakali, dia mestinya dia menang, tapi bisa kalah.